Apapun pekerjaan yang kamu geluti, cintailah dan syukurilah. Hidup tidak akan menjadi beban jika kamu bisa menjalaninya dengan ikhlas. Kalau kamu sudah ikhlas, dalam segala hal akan mudah menjalani apapun. Bagus Baha. Hati adalah pikiranku. Pikiranku adalah menjadi perkataanku. Perkataanku akan menjadi perbuatanku. Perbuatanku akan menjadi kebiasaanku. Kebiasaanku akan menjadi karakterku. Karakterku akan menjadi lintasan hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumputku hijau, rumputku bergoyang adalah tema yang saya ambil untuk bahasan pada Ramadan tahun 1445 Hijriah memasuki hari ke-24. Tumbuhan rumput memberikan pelajaran kepada kita semua tentang ilmu kehidupan agar kita menjadi orang yang tangguh. Rumput mampu hidup dengan melewati berbagai macam pergantian musim yang ekstrim dan cuaca yang tidak menentu. Apabila rumput dipotong, rumput selalu tidak putus asa dan terus bersemangat untuk bisa tumbuh kembali. Akar rumput tumbuh kuat sampai lapisan tanah paling dalam. Meskipun dicabut 1000 kali pun, rumput akan tumbuh lagi dan lagi. Untuk memiliki kekuatan dan ketahanan hidup seperti rumput, kita perlu memiliki akar yang kuat. Akar rumput ini merupakan nilai-nilai kehidupan yang kuat yang akan menopang diri kita di masa yang sulit. Rumputku hijau, rumputku bergoyang. Perumpamaan sebuah kehidupan dengan persaingan dan ragam konflik yang ada. Tetapi tetap bersyukur, sabar, berusaha mencari solusi terhadap masalah yang ada, tidak putus asa, dan terus bersemangat untuk menyelesaikannya. Rumputku hijau. Ini adalah sebuah bahasa perumpamaan yang saya pakai untuk membahas terkait dengan pondasi diri yang berupa iman dan agar tetap bertumbuh, berkembang dengan warnanya hijau itu dibutuhkan perawatan dan hara tanaman. Sama seperti iman, agar iman itu semakin bertumbuh dan kuat, kita memeliharanya dengan syukur. Tetap istiqomah dalam kebaikan dan keyakinan kepada Allah. Bentuk syukur dengan hati, kepuasan batin atas kondisi apapun dan situasi apapun dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan hati mengantarkan manusia untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan betapapun kecilnya nikmat tersebut. Syukur ini juga mengharuskan yang bersyukur menyadari betapa besar kemurahan dan kasih sayang ilahi sehingga terlontar dari lidahnya pujian kepadanya. Alhamdulillah. Sedangkan sikap manusiawi yang kurang mensyukuri kondisi diri akibat tindakan membandingkan dengan kondisi orang lain sangatlah membahayakan. Sikap membanding-bandingkan seperti ini tidak hanya tampak berdampak buruk terhadap karakter, tetapi juga pertumbuhan iman. Membandingkan diri dengan orang lain. Apabila kita membanding-bandingkan dengan orang lain, dan ini sering dilakukan, akan semakin menyulitkan untuk mensyukuri dan menjalani hidup dengan nikmat yang diberikan Allah, Tuhan seru sekalian alam. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu seringkali dilakukan oleh kita sebagai manusia.
dan itu bertujuan sebagai orientasi untuk melihat posisi kita di suatu lingkungan. Betapa pentingnya sebuah rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Perilaku syukur sudah tertuang dalam Al-Quran, dan hendaknya ini menjadi perilaku yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap syukur mampu menghindarkan kita dari sikap hasud, iri atau dengki kepada nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kisah surat Ibrahim ayat 7. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Musnad, ada seorang pengemis yang diberi sebutir kurma oleh Nabi. Namun pengemis tersebut menolak karena merasa pemberian itu hanya sebutir biji kurma. Datang pengemis lain, Nabi memberikan sebutir biji kurma. Terdengar ucapan terima kasih dan rasa syukur mendapat pemberian dari Nabi, meski hanya sebutir kurma. Mendengar rasa syukur pengemis kedua ini, maka Nabi menambahkan 40 dirham untuknya. Orang yang bersyukur adalah orang yang tahu cara berterima kasih. Sebaliknya, orang yang kufur atas nikmat Allah akan senantiasa terjebak dalam pikirannya karena iri dengki dengan pencapaian orang lain, sehingga hatinya tidak pernah puas atas apa yang dimilikinya. Untuk selanjutnya, saya menggunakan perumpamaan dengan rumputku bergoyang. Ini anjuran bersyukur memang sudah tertuang dalam Al-Quran, dan Allah sudah memberikan peringatan atas hal ini. Rumputku bergoyang adalah sebuah ungkapan tentang harmoni alam. Harmoni alam kehidupan yang tulus, penuh syukur, sehingga meski dihantam angin bertubi-tubi, tetap menunjukkan kerindangan dan kesejukannya. Kesimpulan dari tema rumputku hijau, rumputku bergoyang dalam bahasan ini adalah orang hidup baik pun itu hidup dalam berumah tangga, dalam berorganisasi, dalam bertetangga, dalam kehidupan bermasyarakat dan sebagainya. Kalau pondasinya tidak dibangun sekuat mungkin, kita akan masuk terjebak dan terjerumus ke dalam iri atau kedengkian. Rumputku hijau, rumputku bergoyang adalah sebuah perumpamaan bahwa agar bisa hidup harmoni atau bisa kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur, kuncinya ada pada hati kita, diri kita, yaitu pondasi iman yang kuat untuk tetap istiqomah dalam kebaikan, hati penuh syukur, tidak suka mengeluh, dan bertakwa kepada Allah. Demikian mengaji rasa tadabbur alam pada puasa Ramadan tahun 1445 Hijriah memasuki hari ke-24, keutamaan hari ke-24 puasa Ramadan. Kalian tidak akan keluar dari dunia kecuali kalian melihat kedudukannya di surga. Setiap kalian diberi pahala 1000 orang yang sakit, 1000 pahala orang yang merantau untuk mentaati Allah. Kalian diberi pahala 1000 pembebasan dari keturunan Nabi Ismail. Terima kasih masih setia di channel
Fahrudin Muiswatin present.